Rena. Bersama lagi dengan Rena berdua. Dengan kita berdua. Apa ya? Wih. Itu sarapan maunya. Kamunya. Barijeng lari pangyeuna nama. Lemah pisan dari kita. Lemah, kamu lemah. Jalan pintas. Coba. Jalan pintas. Ya, Masya Allah ya teman-teman, ini beneran bunga beneran ya, bukan bunga bohongan. Ya. Mungkin kalau di bawah kita harus belinya, tapi di sini gratis. Ya bener. Karena ini bener ya, Allah tuh menurunkan hujan itu untuk menumbuhkan atau menghidupkan dunia. Hujan itu bukan untuk manusia. Bukan, tapi untuk halo. Wow. Si kurus. Fokus ke ini. Jadi sekarang kita lagi nunggu Nggak usah sampai ngabulu terusnya, penting ada sama lebargas. harga pertama. Sebelah. Oh, ini pisang. Tadi kita baru metik guys, metik apel di hutan ya. Ini perlu kalian tahu ya, ini itu letaknya di Gunung Letik. Enggak sih, Desa Buluwangi. Bukan begitu. Ayo. Cuman dekat dari Desa Gunung Letik. Ini mah nggak apa-apa ya guys, buang di mana aja karena itu buah-buahan. Jadi kalau di mana aja pun nanti akan jadi lagi gitu ya. Kayak kita makan cabe, bijinya alungkeun. Mungkin bakalan Nggak jadi mama, jadi mah rada hese atau apa? Enggak ya lah pokoknya. Ya minimal terurai lah, karena di sini kan banyak dedaunan juga, sampah-sampah daun, dan ini malah jadinya cantik. Betul ya. sebenarnya ini tanah ini teh milik saya. Oh iya, ayo nuka dong nak. Ya Allah, mudah-mudahan Kan tadi jadi amal jariah. itu. Tadi nanti tuh dibeli merenya ke pemerintah. Juga nama. Au, ini nikmat banget ini pastinya.
asam pisan ge ih. Tapi kok enak gitu nya. Seger. Suka apa ya? Asa atos nasi goreng. Salira teh. Langsung gitu sah. Wow, nanti iya, nanti bajigur. Mau dong nak? Wow, jadi. Ya usah. Wow. Bentar. Mari kita makan. Ih, usan kuahna loba. Nah ini mau kentang. Mau coba satu. Ya setengah. Banyak juga. Sugan teh menolkan ke abi. Hah? Sugan teh ke abi. Kacanak cairna. Kesempatan ya kau. Balingan beberapa teteh. Setelah berapa minggunya ente ya. Pagaya. Di gunung Di gunung mah tiba-tiba semua teh merasa di atas steril. Iya. Dari lain gunung ya. Bukit. Ini enak ini urusan panas kene. Ya udah suka aja berdua. Nah, ini sarung emak. Kan sengaja sama terakhir teh. Tadi habis kita nggak semua makan duluan deh gini. Ditahan-tahan. Kan ya. Ini Dari segi tips buat persiapan. tips buat Pada orang-orang kalian yang masih pemula mau hiking ke gunung. Terus ini Nak, tipsnya kita punya beberapa tips. Yang pertama, pilih tempat yang tidak terlalu tinggi ya. apanya? Gunung. Oh, biar gak capek. Iya, karena untuk sebagai pertama permulaan jangan langsung yang 8.000 meter di atas permukaan laut, itu nanti kalian capek ngos-ngosan. ya. Jadi kita coba aja dulu yang dekat-dekat, yang dekat daerah rumah kalian. Iya. Itu yang pertama. yang gak terlalu jauh gitu ya. Betul. Pertama itu. Ya, Tips kedua. tips yang kedua, setelah menentukan tempat di mana kalian akan mendaki, persiapkanlah barang bawaan yang akan kalian Ya. bawa. Contoh. Contoh, silahkan contoh. Yang pertama itu yang paling urgent itu ya, yang paling intim. Vulgar nih. Air minum. Air minum. Karena memang kita membutuhkan banget kan ya. Tuh, untuk segala macam. Ya, karena tanpa air no what gitu ya. Air. Minimal lah kalian itu di tas itu ada 2 botol mungkin ya. Bukan 2 botol Glasiera ya, bukan, tapi 2 botol. 2 botol yang besar. Jadi minimal 1 liter kalian bawa air tuh. Karena kan nanti bisa butuh untuk cuci tangan, kalau kotor untuk masak air, biar air panas untuk masak makanan. Kecuali kalian sudah naiknya ke gunung-gunung yang memang tinggi, yang banyak mata air di mana-mana mungkin ya. Iya. Bisa saja, tapi itu kan agak sulit. Jarang ada gunung. Jadi ya Ada gunung, jarang ada air. bawa saja. Air. Kemudian kalau misalnya kalian berhari menginap gitu ya, bukan hiking, berarti ataupun hiking juga kayak kita ya. Kalau biar pengen serasa kayak di hotel gitu ya, berbintang 5, berarti harus bawa kompor. Terus perlengkapan pribadi. Kalau misalnya yang suka sakit berarti obat-obatan. Terus jangan lupa mungkin yang instan kayak mie instan Supaya lebih mudah aja. Kalau sebelakan juga boleh gitu ya. Terus juga tasnya mungkin ya, tasnya yang kuat ya. Yang bagus ya tasnya ya. Nah, terus seperti alat-alat sendok, Sendok ya, ini yang piring, suka dilupakan. gelas suka dilupakan. Piring, gelas. Kayaknya apa? Kayak kenal nih, siapa yang suka lupa. Soalnya kan kita makan mie itu basah, mie nggak mungkin pakai tangan, harus pakai sendok. Benar. Ya. Jadi mohon untuk dipersiapkan. Terus alas juga, alas karpet. Oh iya, alas, matras. Kalau nggak punya Hammock. matras,
ya udah karpet lipat aja, sama. sejadah lipat berangkat. Iya, bagi para akhwat gitu ya, jangan lupa bawa alas buat sejadah kalau misalnya berhari-hari nginep gitu ya, mau kena juga. Terus jangan lupa bawa aja Quran juga nggak apa-apa ya, di gunung tadarusan kan, enak banget kan. Betul banget, untuk menenangkan hati dan pikiran jiwa raga. Iya bener, jadi pas pulang ke bawah itu bukan hanya kita dapat capek dan indahnya, tapi dapat hidayah. Masya Allah, pasti Masya Allah sudah. Jadi tujuan kita itu bukan hanya bersantai relaksasi, tapi lebih dari itu adalah kita melakukan tafakur alam. Ya, bukan tadabur. Kalau tadabur adalah Quran. Al-Quran. Iya. Tafakur alam. Menikmati alam, merasakan, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua dengan nikmat dan keindahan yang luar biasa ini. Karena tadi juga dari jalannya dari bawah sampai sini indah banget ya Naya. Masya Allah. Coba banget. kayak itu Nak. Aduh ini nih Contohnya? Hai dari Rena. Nih, Tuh. ini adalah buket yang lucu banget, dan ini tuh didapat dari bunga-bunga yang liar gitu, yang sepanjang perjalanan kita lalui. Benar. Gak ada yang nanam guys. Cantik. Ini teh bukti kekuasaan Allah. Jadi untuk selanjutnya kita kesini lagi kan. Dan meningkat. Jadi dulu tuh pertama kita kesini itu bawa hemok doang, terus dipikir-pikir, aduh harusnya nih kita sambil bawa kompor, bawa ini biar agak udah terlaksana. Setelah terlaksana, aduh masih dirasa kurang nih persiapan. Iya. Jadi kita harus terus kesini meningkatkan kualitas Bener. perjalanan. Jadi pengalaman itu penting banget ya. Betul. Makanya kita juga nggak sekali 2 kali Betul. sih udah bungkul. Jadi step by step. Iya. Awalnya cuma bawa hammock. Yang kedua sekarang alhamdulillah kita peningkatannya bawa karpet, bawa kompor, Dan lain-lainnya. Terus kita evaluasi, nanti setelah pulang kita evaluasi dulu apa nih kira-kira dari yang telah kita lakukan. Iya bener. Apa nih yang kurang, yang seharusnya kita supaya lebih maksimal dalam melakukan tafakur alam ini. Seperti itu guys ya. Mungkin nanti kita tidur di sini camping. Iya, nanti mah mungkin kita bawa tenda. Walaupun gak nginep ya, misalnya dari pagi sampai sore. Iya, jadi 6 jam lah ya kita di gunung. Ini juga kayaknya 6 jam ya. Adan duhur kita turun. Ya, emang sih gitu sih. Sok nak yang mengikat teman, dahnya itu cepet banget. Hai. Au. Ya alhamdulillah, nanti kita mah karena langsung dilanjut ke FBRM kan dari pertemanan ngajinya. Itu kan ngaji kan, apa jadi ngaji kan? Oh iya benar. Hubungannya ke sana lagi. Oh my god. Tapi ngaji beres, terus FBRM. Iya. Cuman dilanjut enak kan ngajak ngaji, akhirnya ngobrol. Terus pas ngobrol, nyambung kan. Soalnya mage kan diproses di sana kan. Diproses. Di mana istilahnya teh? Dipres, ya kan? Didokrin Didokrin kan. Anak gunung banget sih, contoh tadi kali. Iya dong. Alhamdulillah hari ini kita akan pulang. Alhamdulillah perjalanan kita tafakur alam ini telah selesai. Safar kita Iya ke benar. desa sebelah. Ini jam berapa nak? Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.13 alias hampir setengah 2. Iya. Setengah 2 pulang tadi jam Oh 1. 1:30 serius? Ya. Ya Allah, ujian menanti guys. Bahkan kita sempat gugur pantang. Iya. Kita turun karena kita mau sholat, bukan karena ingin ujian, bukan. Ujian itu Senda gurau, karena dirinya hanya senda gurau. benar. Jadi yang penting ibadah. Iya. Tapi dengan ujian juga itu bisa jadi ladang ibadah sih. Tuh, gimana caranya bukan supaya jadi lebih ibadah? Caranya yaitu niatin pintarnya itu. Namun atuh Kudu mikir tapi balik jalan bari ngorek. kan jadi pusing kan ya. Kudu nggak jawab. Harus bisa spontan dong, instrup dong sebagai bu guru. Oke, jadi gini ya. Pintarnya itu kita pintar niatin karena kita ingin Supaya bermanfaat. supaya bermanfaat. Jadi otaknya itu dipakai untuk mikirin apa? Mikirin orang hal-hal lain. kebaikan. Ya, mikirin hal kebaikan. Yang dengan
yang harapannya dengan kita mempelajari apa yang sedang kita pelajari ini kedepannya bisa bermanfaat bagi umat banyak. Seperti Mantap, itu, Bun. teman-teman. Ya bener gitu. Jadi nggak ada sia-sia kita kuliah yang bener, nggak ada. Sehingga apa yang kita pelajari ini tidak jadi sia-sia walaupun bukan bersifat pelajaran agama, Ya, tapi tetap mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. bener. Insyaallah. Jadi yang pada intinya kita itu harus mencari ilmu sampai ke liang lahat. Sebelum masuk ke liang lahat gitu ya. Sampai ke sana agak susah. Iya bener ya. Sampai sebelum masuk ke liang lahat gitu. Kalau firman pertama itu apa, Nak? Yaitu kita diturunkan adalah Rasulullah itu Quran surat Al-Alaq Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 5. Aduh, astagfirullahaladzim. Yang isinya adalah Iqra, bacalah. Jadi menyebut nama Tuhanmu yang Maha Kuasa. iya, nah pada intinya kita mencari ilmu itu atas dasar karena Allah. Karena yang pertama pun kan Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ngelihat tumbuhan, ingat ke Allah. Terus pas belajar ingat ke Allah. Ya gitulah. Sesimpel itu sih sebenarnya hidup itu. Ya. Baiknya guys. Rena bagus ya. Kerenanya gitu. Tapi mumpul PSW hunkul. Parah kayak tukang beca. Ya. Dan juga ini juga sedikit membahas tentang Apa? artinya kita muhasabah. Mana sih, Nak? Mukana? Soalnya kameranya kan di sebelah itu. Tentang Gini. muhasabah diri mungkin sekarang sering dibahas oleh manusia-manusia metropolitan saat ini Iya. tentang mindfulness ya. Apa mindfulness? Mindfulness yaitu penuh kesadaran. Jadi sekarang orang-orang itu di luar sana banyak yang mempelajari kita hidup harus penuh kesadaran. Kita melakukan sesuatu, kita menyadarinya dan kita sangat menikmatinya. Tapi bagi kita sebagai umat Muslim, Iya. bukan hanya sekedar mindfulness, tapi bentuk tawakal dan muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berbeda karena khususannya banyak orang di luar sana teh yang dia teh bukan seorang muslim bahkan. Tapi mereka teh mencari ketenangan dirinya tuh dengan mindfulness ini gitu. Sedangkan kita sebagai seorang muslim jangan sampai kita terkecoh dengan istilah-istilah ini. Iya. Karena itu terkesan kita memang memaknai tapi tetap hampa di dalamnya karena tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Kita sebagai orang muslim buatlah mindfulness ini jadi berkah dan berkah. Oh, jadi mindfulness itu bahasa Inggris itu singkatan. Iya, jadi Gimana? sekarang tuh lagi Artinya tuh berkesadaran. Jadi berkesadaran. melakukan segala sesuatu teh penuh kesadaran. Contohnya misalnya ya kita sedang mengurus anak gitu ya. Iya. Mengurus anak. Nah, kita pusatkan otak dan pikiran kita tuh full untuk mengurus anak gitu. Jangan sampai otak teh ngurus anak tapi otak aduh ingat kerjaan belum beres. Aduh ingat jemuran belum dijahit. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi kita berusaha menyadari apa yang kita sedang lakukan detik itu dan memaknai apa yang sedang kita lakukan saat itu gitu. Konsep mindfulness ini lagi sangat digencarkan oleh orang-orang di luar sana. Oh, Cuman ya itu yang saya lihat ya akhirnya karena terlalu fokus ke itu gitu. Jadi kurang untuk jiwanya gitu. Iya, padahal kan itu tuh di dalam Islam Sudah sebelum ada istilah mindfulness ini, yaitu ketika kita melakukan segala sesuatu harus selalu melibatkan Allah dan mengingat Allah. Iya. Jadi sebagai seorang muslim harusnya kita sudah memahami dari Allah. Pendidikan Islam pun sudah ini ya, padahal ya. Iya. Sudah mencukupi gitu ya. Iya, sebetulnya. Cuman mungkin gini karena ada kata-kata itu jadi serasa itu teh baru gitu. Iya, padahal di Islam mah memang kayak gitu, Iya, tapi lebih ditambah tadi kedekatan dengan Allah gitu ya. Jadi apa-apa teh Allahnya dulu gitu ya. Jadi mungkin kan orang-orang juga masih ya kadang kita itu suka luput dalam mendalami ilmu-ilmu agama kita sendiri sehingga kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ini udah dijelasin banget sebelum orang-orang pintar di luar sana. Iya.
orang-orang sukses di luar sana mengkampanyekan hal ini. Bener-bener. Seperti itu. Cakep. Gitu jadinya pemirsa. Jadi kita tuh sekarang itu ya bukan hanya jalan-jalan ya, tapi kita juga berbincang-bincang ya. Geser gak? Sekali emang dong. Capek tahu. Aduh. Jadi kan Aduh. Bosan nih Dita. Oke, seperti itu. Ya, lalu selanjutnya pembahasannya apa? Jangan lupa untuk di-subscribe, di like and comment. Namanya itu yang bener dong megangnya. Udah aduh. Namanya itu Pejuang Subuh ya. Oh, ya. Ada. Oh, berarti aku akan masuk channel Pejuang Subuh. Iya. Terus nanti captionnya bintang tamu Ren. Oke. Berbincang-bincang basa-basi gitu ya. Ih, bukan basa-basi dong. Apa? Kita kan ini penuh makna. Kalau iya, basa-basi penuh makna. kesan ya basa-basi doang lah, nggak Iya. nggak ada apa-apanya. Tapi kita apa ya judulnya? Ya itu pikirin aja sama yang punya akun YouTube-nya. Siap. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, Nak. Sekarang kan kita itu usia udah nggak muda lagi ya. Aduh, udah hampir seperempat Usianya sih abad. nggak muda, tapi jiwanya kita makin muda. Bener nggak? Kayak gimana tuh maksudnya? Iya, Jiwa jadi makin muda. usia sih boleh bertambah gitu ya. Betul. Tapi jiwa muda kita harus tetap Oke. produktif Nah, gitu. betul Oh, ini banget. jurang guys, jurang. Ini bisa dilihat sendiri, ini sangat bahaya kalau kalian yang tidak punya keahlian dan pengalaman ini akan sulit. Lebay ya, sedikit lebay ya. Hanya orang-orang Padahal cuman tertentu. gini doang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa Iya. melewatinya. Nah, tadi ya kembali lagi kepada pembahasan jiwa muda gitu. Jadi tetap Semangat muda. makin tua itu makin bertambah usia itu harus semakin produktif. Kalau di Islam gitu kan, kalau di Islam itu kan pemuda itu sampai usia 40 tahun. Nah, betul. Makanya Rasulullah betul. diamanahi Betul. jadi rasul itu pada usia 40 tahun. Betul. Jadi sudah matang 40 tahun itu. Betul. Jadi kita belum matang, kita masih Iya. masih emel-emel Ya, guys. tapi udah 50%-nya lah ya. Kita udah 20 tahun Iya, harusnya bener. udah bisa menyiapkan nih sampai di umur 40 tahun tuh persiapan kitanya apa untuk Bener. akhirat. Jadi usia 40 tahun itu teh panceg keimanan. Pancing di dalam. Dulu tuh namanya sih ngebahas apa? Guys, sudah ada ini deh, Mas. Oh ya, kita lihat ya. Cangkul yang dalam, Pak. Semangat, Pak. Oh ayah warna kuning di samping. Gitu ya biasa, Pak. Aduh, ada yang bertanya. Kita jawab lah. Yalah, kita harus ramah ya. Nama mohon Pak, share guys. Iya, Pak. Mohon, Pak. Ya begitu guys, warga sini memang sangat ramah. Iya, Selalu ramah banget di sini. bertanya. Dan ini murah banget ya. Murah Perlu banget. kalian tahu, ini gratis. Kalian cuman bermodal apa yang tadi kita jelasin aja gitu ya. Modalkan hanya niatan dan keinginan Bener. yang dilaksanakan. Itu doang, dan kita cuman bayar parkir doang. Itu Iya. pun hanya 2.000 kalau nggak salah ya, Nak. Betul, 2.000 aja. Ini lokasinya ada di Bumiwangi, Bumiwangi. dekat Gunung Letik. Gunung. Dari Jalan Darta itu nggak jauh, Betul. cuman berapa menit gitu ya, 5 menit lah. Kalau naik motor ya, Motor 10 menitan kalau kita jalan kaki. 20 menit lah jalan kaki. Lama-lama. Jalan darat tapi jauh. Maaf ya ribut. Ya, ya, kita masuk dulu. Kita ada di kuburan. Nggak. Gimana? Kita pakai masker dulu ya kalau ada orang. Iya. Baru dilepaskan. Nah, ya itu dijelaskan bahwa nah, dan ketika kita sudah di umur 4 tahun itu kan artinya apa tuh ya udah selesai ya proses. Iya. Kasarnya tuh kayak produktivitas kita yang benar-benar itu udah selesai jadi. Pengolahannya. Nah, jadi sebaiknya ketika udah masuk ke usia 40 tahun kita adalah fokus untuk akhirat. Sebisa mungkin di usia 40 tahun kita sudah tidak memikirkan hal-hal duniawi lagi. Tapi fokus Kenapa? kita untuk ibadah. Oke. Seperti itu. Nah, makanya bagaimana caranya kita memaksimalkan hidup dari
kita 0 tahun muda sampai umur di usia pemuda ya, usia pemuda itu dari pemuda itu ya dari 20 sampai 40 tahunan gitu ya. kita gimana caranya untuk bisa menabung, meninvestasikan jiwa raga ini agar ketika kita di umur 40 tahun kita bisa jauh lebih fokus untuk akhiratan kita Ya, benar. dibanding mengurusi hal-hal duniawi seperti itu teman-teman yang aku Sini. baca. Agak lupa Oke. juga itu ayatnya ya, nanti aku kasih Nah. tahu buka dulu. Boleh teman-teman cari ilmunya ya. Dan sekarang kita udah nyampe nyampe parkiran. Betul. Kita pulang, kita pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di Saya Susanti, saya Rena Yulia Latifah. kami pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Produktivitas kita yang benar-benar itu udah selesai jadi. Pengolahannya. Nah, jadi sebaiknya ketika udah masuk di usia 40 tahun kita adalah fokus untuk akhirat. Sebisa mungkin di usia 40 tahun kita sudah tidak memikirkan hal-hal duniawi lagi. Tapi fokus kita untuk ibadah. Oke. Seperti itu. Nah, makanya bagaimana caranya kita memaksimalkan hidup dari 0 tahun muda sampai umur di usia pemuda ya, usia pemuda itu dari pemuda itu ya dari 20 sampai 40 tahunan gitu ya. kita gimana caranya untuk bisa menabung, meninvestasikan jiwa raga ini agar ketika kita di umur 40 tahun kita bisa jauh lebih fokus untuk akhiratan kita Ya, benar. dibanding mengurusi hal-hal duniawi seperti itu teman-teman yang aku Sini. baca. Agak lupa Oke. juga itu ayatnya ya, nanti aku kasih Nah. tahu buka dulu. Boleh teman-teman cari ilmunya ya. Dan sekarang kita udah nyampe nyampe parkiran. Betul. Kita pulang, kita pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di Saya Susanti, saya Rena Yulia Latifah. kami pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada lagi. Pulang guys, pulang ke rumah.